Bismillah. Kita mulai atau masih menunggu? Mulai ya? Baik, bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ummahat, para ibu-ibu, para akhwat yang insyaallah semoga senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah SWT. Sehat semuanya insyaallah. Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak kesini Ustaz. Baik, tentunya kita alhamdulillah senantiasa bersyukur serta memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terkhusus pada kesempatan pagi hari ini, Allahu Akbar, tentunya ya, hakikat yang berbuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengizinkan, Allah yang menggerakkan hati kita, bahkan langkah kaki kita ke sini tentunya betul-betul pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pertama, insyaallah Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala masih terus membimbing kita menjadi manusia terbaik, manusia yang selamat insya Allah. Karena tentunya kehadiran kita di tempat ini secara khusus, apa nih, mau dibaca pres atau gimana? Aduh ya. La, ya, kehadiran kita secara khusus ke sini mencari apa? Naam, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan jalan talabul ilmi. Allahu Akbar. Yang dengan kita cari di hari ini jalan untuk selamat. Ini amin-amin terus ya. Alhamdulillah ya. Amin terus ya. Alhamdulillah. Baik. Yang enggak amin bahaya ini. Dicurigai berarti ya. Iya. Nah, kamu salam rahmatullah. Kita ini hidup di dunia butuh rahmat, dan di akhirat pun tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannah ahadukum illa ya bi rahmatillah." Bi amali.
seseorang tidak akan masuk surga sekedar dengan amalnya. Berapa sih amal Anda bisa nebus surga? Nabi, lebih banyak mulurnya daripada ibadahnya. Wala anta, begitu juga engkau wahai Rasulullah, wala ana, termasuk aku, kata. Masuk surga bukan sekedar dengan apa? Kualitas amalku. Illa kecuali kata Nabi, ayataghamadallahu birahmatin, kecuali Allah wafatkan aku di atas rahmatnya. Ya, maksudnya apa Ustaz? Nah, inilah judul kita hari ini. Maksudnya judul kedatangan kita di pagi hari ini. Sekali lagi mereka mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah katakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allah sebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, ayat yang masyhur dengan kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sumber rahmat bagi seluruh alam. Allahu Akbar. Muhammad kekasih kita, panutan kita, yang kita harapkan atas syafaatnya dan kita bisa bersama dengan beliau insyaallah, diutus oleh Allah sebagai rahmat. Tapi pertanyaannya, Nabi diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam, itu sekedar sosoknya atau apakah yang beliau bawa? Ya, bukan sekedar sosoknya. Sosoknya itu sama dengan kita, makan, minum, buang air besar, buang air kecil, sakit, bahkan wafat. Sallallahu alaihi wasallam, sosoknya abdun, manusia biasa. Tapi Rasul dengan rahmat adalah yang dibawa oleh beliau ini akan langgeng sampai kiamat. Ya, tadi judul kita semoga insyaallah kita dikumpulkan di tempat ini dan rangka menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu yang manfaat, yang dengan itu insyaallah menjadi jalan pintas kita menuju surga, karena kata Nabi, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan yatlubu bihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Alhamdulillah. Ya, Allah masih memudahkan kita untuk datang ke majelis ilmu. Sekali lagi ini taufik dan taufik. Ya, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki baik, dicanangkan menjadi the best oleh Allah, ya, oleh Allah, maka yufaqihu fiddin, Allah pahamkan dia. Alhamdulillah, ya, kita luruskan niat kita sehingga kita bisa mendapatkan nas'alullah al-ilman nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Itulah yang diminta senantiasa oleh Rasulullah SAW. Baik, ma'asyiral muslimin wa muslimah rahimakumullah. Ya, tentunya ini juga sebagai solusi. Ya, jangan sampai nih kita lagi hirup pikuk, ya, pesta politik, ya, paling sibuknya dengan apa? Dengan YouTube, dengan apa lagi? Hal caci ini, maki itu, ya, Allahu Akbar. Ya, tidak banyak membawa maslahat untuk kita. Justru sebaliknya, dalam kondisi seperti ini kita tingkatkan ketakwaan. Karena bagaimana rakyatnya akan muncul pemimpin. Ya, rakyatnya beriman, insya Allah beriman. Ya, rakyatnya alay, tidak jauh pemimpinnya jablay alay. Ya, nah, dan jangan lupa kita berdoa secara umum.
Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga negeri ini. Allah, negeri yang gagah sebetulnya. Coba Ibu nanti pesan pesawat dari Sabang sampai Merauke. Berapa jam, Bu? Nah, saya pernah melakukan perjalanan itu. Ya ke Papua saja 6 jam. 5 jam turun di Babo, nanti masuk lagi 1 jam sekian. Ya Allah, ini Indonesia ya. Ya. Ke Mekah aja 9 jam, ujung Indonesia 6 jam. Subhanallah. Kurang apa Indonesia? Allah. Ya, kita berdoa kepada Allah, semoga negeri ini Allah jaga. Ya, secara khusus Islam dan kaum muslimin kita berbangga. Allahu Akbar. Ya, aneh tapi nyata, jauh. Ya, ratusan atau ribu kilo dari Makkah dan Madinah muncul Islam. Di tempat yang jauh dari 14 abad yang lalu, Islam ditebarkan muncul di sini. Alhamdulillah. Bahkan negara Islam terbesar di dunia. Ya, maka kita doakan semoga negeri ini berkah. Islam dan kaum muslimin ya dikuatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan rakyatnya makmur. Oleh karena itu tidak ada yang memaksa ibu-ibu kalian memilih siapa. Dan tidak memaksa. Apalagi sampai cerai suami istri, tidak pilihan. Ya, oh enggak pernah ngaji lagi sama Ustaz Parulin karena beda pilihan. Ya. Atau yang lainnya, ya, awas ini tidak boleh kita memaksa, disokok, menyokok. Pakai apa, Bu? Pakai lupus, bulus. Ya, nah, jangan pakai cara-cara yang kotor atau memaksa orang, memaki orang dan seterusnya. Satu hal saja yang penting, ketika Anda memilih nanti, pastikan bahwa yang Anda pilih bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya, pastikan nanti akan ditanya di pembahasan kita hari ini, akan dihisab. Kenapa milih si fulan? Dia kasih duit banyak, dia keluarga aku. Ya, sama-sama orang Jakarta misalkan. Kemarin ngasih kaos sih. Ya. Atau dia misalkan orang yang apa? Kriteria-kriteria yang tidak substansial. Ya, yang tidak berdasarkan apa? Akal yang sehat, ilmu. Subhanallah. Maka ma'asyiral muslimah, ya, tentunya kita tidak boleh kita memaksa orang, tapi ingat yang kita pilih ya akan dipertanggungjawabkan. Kenapa sih pilih si fulan? Dan ingat, mohon maaf ya, ketika kita memilih bukan dengan asas dasar agama, dengan dasar ilmu, tapi sekedar karena dia teman guru, karena dia A dan B dan C, lalu nanti 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan dia tidak memimpin dengan baik, Anda punya dosa. Ustaz, nggak usah mengejar, jangan juga. Jangan juga. Walaupun awas, ibu ini penting, mau ini jadi kampanye dikit ya. Bukan kampanye, ngarahkan saja. Maksudnya, kita sepakat dulu ibu. Ikut pemilu itu ya. Kok bisa Ustaz? Iya. Siapa yang ribut dengan pemilu musibah? Demokrasi secara umum, pemilu secara khusus muslimah. Mana Anda, mana keislaman Anda, mana keimanan Anda? Sistem yang tidak menghormati ulama, orang yang berilmu, sistem yang tidak menghormati profesor, doktor. Coba saya ingin tahu. Ada ulama 10, ada alai 11. Siapa yang ya, belajar profesor dengan maaf ya, kampung betul. Ulama sekali bersiapa bisa kali gula angka di negeri ini dengan alai 1 pakai tahu orang gitu di sini sama, betul nggak? Karena
suara terbanyak itu menang. Suara Tuhan, suara rakyat, suara Tuhan. Alam Allah tidak boleh mempersamakan orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Apapun tuh kata Allah, apa sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum. Allah angkat derajat orang yang berilmu. Ya, baik ilmu agama secara khusus, begitu ilmu dunia. Jadi hari ini profesor dengan yang preman kampung sama, gak punya beda. Sementara ya Allah, makanya luar biasa kita ini berjuang, ya, gitu. Tidak ridho dengan pemilu. Andai kata tidak ada yang dipilih, maka tidak kepentingan kita memilih. Tapi masalahnya mungkin kita lihat, ya, ini kalau ini kafir, ini muslim, wajib Anda memilih supaya si kafir tidak naik. Tidak boleh orang kafir memimpin kaum muslimin, apalagi di negara kita yang Allahu Akbar, muslim terbesar di dunia. Allahu Akbar, ya. Lalu semuanya muslim, Ustaz. Ketika semuanya muslim, oh ternyata ini lebih masalah. Masa mau diserahkan negeri ini ke anak kecil? Ya, misalkan ini misalkan. Ya, masa mau diserahkan negeri ini ke plat merah dan seterusnya? Ya, iya. Subhanallah, negeri besar. Negeri besar yang cerdas lebih banyak, yang dewasa lebih banyak, ya, dan seterusnya. La ilaha illallah, ya. Sekali lagi bahwa ingat, tidak ada yang maksa Anda dan tidak boleh Anda memaksa. Anda boleh, itu hak masing-masing. Tapi ingat, ketika Anda memilih seseorang, ingat apa jawabannya di hadapan Allah. Kalau jawabannya, ya Allah, dia adalah orang yang paling cinta dengan agamamu, ya Allah, dia muslim baik, aku melihat subhanallah dia memiliki keperpihakan kepada rakyatnya, dan seterusnya, tidak memiliki latar belakang yang buruk, dan di belakang mereka orang-orang baik, bukan yang bawa tanduk, bahaya. Ya. Jadi sekali lagi, tidak ada yang maksa, tidak ada yang tidak boleh maksa, tidak boleh juga cerai suami istri gara-gara beda pilihan. Itu masing-masing. Tetapi ingat, saya ingin sekali lagi, setiap yang Anda pilih, siap pertanyaannya di hadapan Allah. Ya, dan ketika Anda salah pilih nanti, lalu pemimpin kita ternyata merusak di bumi ini, Anda punya sumbangsi dosa. Terserah aja, ya. Wallahu alam. Baik, ma'asyiral muslimin, kata Bu Nur cukup, ya saya emang enggak. Ya. Baik. Ini pakai lab lagi ya. Yang pasti saya bukan tim sukses, gak ada yang gaji saya juga, ya. Tapi ya kira-kira begitulah, ya. Ya, semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal. Amin. Saya aminnya pelan-pelan, beliau amin yang keras. Ya. Iya, tetaplah senyum saja, ya. Walaupun beda pilihan, senyum, ya, ngaji, ya, dan sibukkan dengan ilmu dan amal, ya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini, la haula wala quwwata illa billah, saya mendapatkan amanah tema yang ngeri-ngeri sedap. La haula wala quwwata, ya. Tema yang pasti. Karena kalau Anda ragukan, ya, berarti diragukan juga keislaman Anda. Tema yang merupakan salah satu cabang dari rukun iman. Ya. Rukun iman. Yaitu iman dengan hari akhir. Maksudnya hari akhir di dunia. Yang memang dunia ini akan berakhir.
baik berakhir secara individu, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang wafat maka telah tegak kiamat untuknya. Selesai. Tutup lawang si botak orang bilang. Ya. Dan ada yaitu hari akhir totality. Nanti. Yang itu pun sesuatu yang ya tidak mungkin bisa kita hindari, ya, di mana ya bumi ini akan musnah, hancur. Tidak ada yang langgeng dan abadi. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam semesta fana. Maka ma'asyiral muslimin, wajib kita imani. Ya. Di antara hikmah ma'asyiral muslimah, kita beriman dengan hari akhir supaya ada rem. Remnya agak pakem. Ya. Kenapa? Ya, supaya ada rem, ya supaya nggak bablas. Kenapa? Karena Allahu Akbar, kita hidup di dunia ini, semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Ya, makanya hari kiamat disebut kiamat. Apa kiamat? Kiamat itu artinya berdiri. Berdiri. Qama yaqumu qiyamatan. Ya, maksudnya Ustaz, yaitu hari kebangkitan, dibangkitkan lagi. Bahkan setiap kita pasti akan berdiri di hadapan Allah. Makanya di akhir surat Wan-Nazi'at, fa amma man khafa maqama rabbih. Siapa yang senantiasa takut akan suatu saat dia akan berdiri di hadapan Allah, akan ditanya, akan dihisab, akan dimintakan pertanggungjawaban detail, maka dia akan wanahan nafsa 'anil hawa. Maka di dunianya dia akan berusaha menahan hawa nafsunya. Maka yang seperti itu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat kesudahannya surga, ada rem. Ya. Kemudian juga beriman dengan hari akhir membuat kita semakin apa? Tadi, ya, semakin semangat beramal. Ya, karena memang hakikat kita hidup untuk beramal. Beramal untuk apa? Persiapan oleh-oleh yang akan kita bawa, karena semua yang kita miliki dari kehidupan dunia ini tidak akan kita bawa. Yang akan kita bawa nanti amal kita. Makanya nanti di antara huru haranya akan ditimbang, akan dihisab. Nih, catatan amalmu nih. Detail. Semangat beramal. Baik diketahui oleh orang lain ataupun tidak, kita pasti amal kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang apa namanya? Semangat beramal. Ditambah lagi, Masya Allah. Ya. Tilkal jannah, itulah surga, kata Allah, yang sudah aku siapkan. Uristumuha, aku akan wariskan surga itu kepada kalian. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab amal yang kalian lakukan. Ada surga menunggu kita. Apa yang kita bawa? Suami kita lari. Betul. Anak kita lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari di mana seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi, apa? Umminya, wa abihi, abahnya, wa sahibati, istri atau suaminya, wa bani, dan anak-anaknya. Likulli mri'in minhum yawma idin sya'nu yubni. Semua masing-masing. Bukan coklat tuh, Bu. Semua masing nafsi. Di dunia kita masih bisa berlindung sama suami, sama orang tua, sama anak, sama bos kita. Di akhirat lah. Nafsi. Bahkan yang ada mungkin bisa menggerogoti kebahagiaan kita. Seorang ibu bisa dicabut dari kebahagiaannya ketika anak menuntutnya. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara hikmah selain kita punya rem,
tidak belum punya semangat beramal, lalu kita ya membuat kita memudahkan bertaubat. Astagfirullah, astagfirullah. Taubat. Emang ibu matinya kapan? Kalau wafat itu ada deadline-nya, gampang. Nanti udah deket baru aku persiapan, benar gak? Iya. Kalau kematian itu udah ada deadline-nya, masalahnya kematian tidak memiliki deadline. Ya, siapa sangka mungkin naudzubillah pulang dari sini Allah cabut nyawa kita. Ya kan? Lagi nempeleng suami kita mati, waduh. Iya. Lagi kampanye mati, mungkin. Ya, naudzubillah. Tidak ada yang bisa menghalangi idza jaa ajaluhum. Kalau ajal sudah datang, tidak maju, tidak mundur. Tapi kalau gitu persiapannya kapan? Ya, sementara amal kurang, dosa banyak, ya, maka ma'asyiral muslimin, beriman kepada hari akhir membuat kita juga itu mudah bertobat kepada astagfirullah. Ya. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan, yang baik akan dibalas baik, yang buruk akan dibalas buruk. Tapi ma'asyiral muslimin, yaitu tema kita di hari ini sekali lagi, subhanallah, ranahnya di sini. Yakin, tidak boleh ragu. Ya, perkara yang terkait dengan ya huru hara pasca kebangkitan. Ini bukan dongeng, Bu, nggak boleh cengeng. Lah, hak kebenaran pasti Anda akan lalui. Sebagaimana kematian pasti nggak mungkin gak mati. Cuma kepastian yang kita lalai. Pertanyaan alam kubur pasti. Yang bisa jawab selamat, yang tidak bodoh amat. Man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Nanti berabad-abad di alam kubur sampai yaitu Israfil diup sangsaka. Ya. Maka Bu, awal kali kejadian akhir itu dengan Israfil niup sangsaka. Berapa kali Bu tiupannya? 2 kali. Ya, lihat di dalam surat Az-Zumar ayat 39, ayat 68. Kata Allah, wa nufikha fis-sur, maka ditiup sangsakala. Wallahu alam kayak gimana kita tidak tahu. Ya, dia berbentuk seperti tanduk begitu. Gedenya wallahu alam kita tidak tahu. Ini trompet bahasa kita. Ya, sebagai pengumuman berakhir, inap kehidupan dunia. Maka ditiuplah wa nufikha fis-sur ayat 68. Surat Az-Zumar. Maka ditiuplah sangsakala fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ya, maka binasalah seluruh yang di langit dan di bumi illa man sya'allah, kecuali Allah kehendak. Ya, semua binasa. Makanya Allahu Akbar tentang kiamat, Ibu. Allah sebutkan az-zalzalah, goncangan. Makanya kalau ibu-ibu mau baca tentang kiamat, surat apa? Al-Qari'ah. Apa Qari'ah itu? Ketukan yang besar, diketuk, dihantam bumi dunia ini. Ya, kemudian az-zalzalah diguncangkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Al-infitar, yaitu langit pecah. Al-insyiqaq, langit terbelah. Baca surat Al-Waqi'ah. Baca awal surat, yaitu awal surat Al-Hajj. Inna sa'ata la syai'un adzim, inna zalzalata sa'ati syai'un adzim. Goncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Ya, sampai subhanallah ibu yang sedang mengandung dia keluarkan, dan ibu yang sangat cinta dengan bayinya dia lemparkan. Dan semua orang di kala itu wataran nasa sukara di awal surat Al-Hajj, dan engkau melihat manusia pada seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakin adzaballahi syadid. Nah, ya. Kita ini meletus Semeru aja takutnya. Nanti ya, Masya Allah, ya, watakunul jibalu kal ihnil manfus.
ya gunung-gunung akan bertebaran seperti aneh-aneh, pecah langitnya. Ya, sementara laut yang sekarang kita masya Allah ke pantai, nanti ya wa idal biharu sujirat. Ketika lautan dinyalakan sebagai bahan bakar, akan bahnya akan ke daratan dan membawa menjadi bahan bakar dan api. Dahsyat. Ya, maka ma'asyiral muslimin, nah, tiupan pertama. Lalu kata Nabi SAW, ma baina nafqataini arba'un. Antara dua tiupan itu 40. Ditanya Abu Hurairah, 40 apa? Hari, minggu, bulan, kata Abu Hurairah tidak tahu. Yang penting aku dengar Nabi 40. Begitu dahsyat, ya Allah. Lalu summa, lanjut ayatnya, summa nufikha fihi ukhra. Lalu ditiupkan sekali lagi, fa idahum qiyamun yanzurun. Habis binasa sebuah rata. Lalu ditiupkan sangkakala yang kedua, fa idahum qiyamun yanzurun. Ya, tiba-tiba semuanya kembali bangkit. Ya, kembali. Itulah mulai awal kehidupan yang abadi yang tidak pernah ada ujungnya. Hanya saja nanti berujungnya imma di surga, imma di neraka. Ya, itulah huru hara. Makanya yang kita akan bahas sedikit pada kesempatan ini, yaitu ya apa saja yang terjadi setelah nanti hari kebangkitan. Baik. Kaum muslimin Allah. Jadi tiupan sangkakala kedua gimana? Dibangkitkan. Dan itu ya sebuah kepastian. Lihat Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 4 dan 6. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Apakah mereka tidak mengira mereka akan dibangkitkan? Ya, liyaumin azim, di hari yang sangat agung dan besar, menakutkan. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Di mana manusia semua berdiri, semuanya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka manusia sudah dibangkitkan. Makanya ibu, kata Nabi, tidak ada nih kita ketika dikuburkan kecuali hancur sampai tulangnya. Namun semoga insya Allah yang di sini, ya, nanti ketika dikuburkan jasadnya tidak dimakan tanah. Nah, para nabi, orang soleh, ya, wanita-wanita soleha, ya, tanah tidak berani memakannya. Semoga insya Allah, ya. Namun keumuman manusia hancur, apa namanya? Tubuh kita ini hancur. Ya, coba kalau kita gali setelah dikuburkan seminggu udah kayak gimana tuh? Cantiknya, ya, sudah tidak ada. Maka kata Allah, wa inna sa'ata la'atiyatun, dalam surat Al-Hajj ayat 7. Kiamat itu pasti datang, la raiba fiha. Tidak ada keraguan di dalamnya, la raiba fiha. Wa anna Allah yab'atsu man fil kubur, dan Allah akan bangkitkan semua yang di kuburan. Kata Nabi, tidak ada di antara kalian kecuali hancur lebur sampai tulang belulangnya, kecuali ajbul danab, kecuali tulang ekor di sini. Ya, kecuali tulang ekor di sini. Nah, dari situ nanti Allah tumbuhkan kembali, ya, ketika yaitu kebangkitan tiupan yang kedua, maka mereka akan tumbuh seperti kata Nabi tumbuhnya, yaitu pohon atau sayuran tumbuh, ya. Lalu ma'asyal muslimin, Allah katakan, lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana dulu kami ciptakan mereka di awal, ibu keluar dari perut ibu kita masing-masing, ya, ada yang pakai baju, yang pakai celana, sendal, enggak ada. Disunat pun tidak. Ya, na'am. Dalam surat Al-Anbiya ayat 104, sebagaimana awal dulu penciptaan kalian, akan kami ulang kembali. Dulu keluar dari perut ibu, nanti keluar dari perut bumi. Bagaimana keluarnya? Ma'asyur muslimin rahimakumullah.
yuhsarun nasu. Itu jadi itu itu kebangkitan. Ya, itu kejadian pertama, semua dibangkit. Dari semenjak Adam sampai manusia terakhir dibangkitkan. Oke. Kejadian kedua. Setelah dibangkitkan kemana? Maka setelah dibangkitkan, kita digiring semuanya ke satu padang. Triliunan manusia, miliaran manusia, ya, akan dikumpulkan di satu padang, namanya padang mahsyar. Allahu Akbar. Hamparan putih yang tidak ada aling-aling bangunan, pepohonan, pokoknya hamparan yang luas. Allahu Akbar. Percaya tidak? Nggak percaya keluar sekarang. Anda bukan muslim. Ya, sekali lagi ini bukan dongeng ya. Ngabobodo cengeng. Ya. Lihat kata Allah ma'asal muslimin surat Al-Kahfi yang kita baca hari Jumat besok. Ayat 47. Wa yawma nusayyirul jibal. Di hari ketika Allah itu terbangkan apa itu? Gunung-gunung. Jadi gunung-gunung berterbangan, kiamat. Wataral arda barizah. Lalu setelah itu engkau lihat bumi terhampar luas. Udah nggak ada gunung lagi, Bu. Ya, sudah tidak ada lagi aling-aling bangunan ini milik aku, ini tidak ada. Luas. Bahkan hamparan putih. Ya. Wa hasyarnahum, maka kami kumpulkan mereka semua, falam yunughadir minhum ahada, tidak ada satupun yang ditinggalkan. Halo, ketemu nanti ya. Ya Allah. Dan nanti akan dikumpulkan bersama pemimpinnya masing-masing, imamnya masing-masing. Ya, artis dikumpulin sama artis, jablay sama jablay, alay sama alay. Ya, semoga pemimpin kita Rasulullah SAW dan orang-orang saleh. Baik, sebut dalam surat Al-Waqi'ah. Saya yakin ibu sebagian hafal. 49-50. Qul innal awwalina wal akhirin. Katakan Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu, al-awwalin wal akhirin, dan orang-orang yang berada di akhir, maksudnya nanti yang akan hidup sekian kiamat, la majmu'una ila miqati yaumim ma'lum. Semua akan dikumpulkan, semua akan dikumpulkan di tempat dan waktu yang telah ditentukan, maksudnya di padang mahsyar. Masalahnya, ya, dulu bajunya di kamar, di lemari numpuk banget ya Bu ya. Berapa punya baju Bu? Ada sidra, ada taqiyah, apa lagi Bu? Banyak banget ya. Bajunya. Masalahnya nanti dikumpulkan, apa kata Nabi? Yusarun nasi yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Akan dikumpulkan di hari kiamat tak bersendal, tak berpakaian, tak bersunat, telanjang bulat. Makanya kata Nabi, betapa banyak orang yang berbaju di dunia telanjang di akhirat. Ya, kita dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian. Aisyah pernah berkata, "Ya Rasul, gimana tidak berpakaian awewe jeung lalaki?" Hah? Wanita dan laki-laki bagaimana? Kata Rasul, sia Victor cenah. Kata Rasulullah, ya Aisyah, innal amra asaddu min dzalik. Urusannya bukan sekedar satu sama lain saling lihat, lebih dahsyat dari itu. Coba sekarang ibu-ibu di hotel bintang 7, bintang 5 ketinggian kali ya. Di hotel bintang 5, malam-malam. Saya yakin sebagian mungkin tidak menutup aurat. Lalu terjadi goncangan besar. Ayo, nyari baju apa nyari tempat keluar? Goncangan besar.
Burung perhatian. Lalu pas keluar, tetangganya keluar nggak pakai baju. Nggak mungkin. Al-amru asyaddu min dzalik. Urusannya dengan dahsyat besar, boro-boro mikirin itu. Mikirin keselamatan diri. La ilaha illallah. Digiring semua kepada miliaran jutaan manusia. Triliunan manusia dari awal Adam sampai digiring. Awas ingat, ini kepastian. Ya. Naam, walaupun nanti dikasih baju, dan awal yang dikasih baju yaitu Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi, inna awwala man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Pertama kali yang akan dikasih pakaian Ibrahim. Pakaiannya mana, Bu? Pakaian di mana yang Anda pakai ketika Anda diwafatkan. Nah, untuk ya apa tuh? Kain kafan Anda. Makanya ya Abu Sa'id al-Khudri ketika meninggal umminya, ya, Rasulullah mengatakan al-mayyitu yub'asu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Mayit itu nanti akan dibangkitkan dan akan diberikan pakaian yang dengannya dia wafat. Maksudnya kain kafan ya. Makanya Mu'ad bin Jabal ketika ibunya meninggal, dia berikan untuk ibunya kafan yang terbagus. Kenapa? Ya, nah kata Mu'ad, baguskanlah kafan jenazah kalian karena sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dengan memakai pakaian itu. Tapi pas dibangkitkannya telanjang. Ya, lalu kain kafannya itu, nah, makanya boleh, Bu. Boleh nggak Bu nyiapin kain kafan sekarang? Boleh? Boleh. Sudah belum? Belum. Karena matinya masih lama kayaknya. Ya. Ya. Nyiapkan kain kafan boleh. Adapun nyiapkan kuburan tidak. Ya. Adapun nyiapkan kuburan, maksudnya sudah menggali kuburan. Ya, Anda pun sudah beli tanah kuburan atau mewakafkan kuburan, masya Allah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah gali kuburan tidak, ya. Atau menyiapkan kain kapan, ya boleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. La ilaha illallah. Bu, dikumpulkan di mana? Wallahu a'lam. Diperkirakan daerahnya Syam. Di arah sana, di arah Palestina, Syam. Ustaz, jauh banget itu. Lion Air masih ada nggak, Ustaz? Gitu ya. Saudi Airlines masih ada nggak? Jauh banget, Ustaz. Naam. Kata Nabi SAW, dengarkan, innakum tusaruna rijalan wa rukbana. Kalian akan dikumpulkan sebagian jalan kaki, sebagian naik kendaraan, bahkan sebagian ada yang jalan pakai wajahnya. Digeret wajah. Nah, maka Aisyah makanya gimana? Nah, di sini. Ya. Naam. Seseorang bertanya kepada Rasul, gimana ya Rasul? Ya Rasul, kaifa tusyarul kafir ala wajhi yaumil qiyamah? Bagaimana orang kafir dikumpulkan, khususnya orang kafir dikumpulkan berjalan di atas wajahnya, dideret wajahnya dari kiamat sampai ke padang mahsyar yang akan dikumpulkan. Maka kata Nabi, alaisa alladhi amsahu ala rijlaihi? Bukankah zat yang mampu menjalankan seseorang manusia dengan kakinya, mampu juga menjalankan seseorang dengan wajahnya? Coba ular, gimana tuh ular jalannya tuh tanpa kaki? Mampu. Ya. Yang pasti semua sesuai dengan amal. Semuanya. Ya, huru-hara kiamat itu tergantung amal. Ya. Apalagi nanti dalam surat Yasin dulu kita baca. Sekarang pun harus baca. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti yang jawab bukan mulut kalian. Mulut kalian tuh suka ngibul, suka bersilat lidah, suka bohong. Ya. Kamuflase. Tapi yang berbicara apa? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum, disaksikan oleh kakinya. Iya, nggih. Ya, tadi tanggal sekian melakukan, nggih. Disaksi. Bahkan semua kulit-kulit kita bersaksi. Wa qalu li juludihim. Kenapa mereka berbicara, orang-orang, maaf ya, ahli maksiat, orang fasik, orang munafik, orang kafir yang jauh dari Allah, mereka berbicara, wa qalu, mereka komplain dengan kulit-kulit mereka nih, kulit-kulit ibu tuh.
Qalu li juldum lima syahidtum alaina. Kenapa kalian bersaksi kepadaku? Bukankah dahulu kalian bersamaku? Qalu, kulit-kulit mereka bilang, antaqana alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang suruh kami bicara, gimana lagi? Semua bersaksi tentang perbuatan kita. Makanya hati-hati di dunia. Dunia ini bukan untuk glamor, bukan untuk ya melakukan perkara yang melalaikan kita. Dunia ini untuk dimakmurkan dengan apa? Dengan penghambaan diri. Jangan contoh kita orang kafir, orang fasik yang memang hidupnya apa? Alladzina kafaru ya'kulun. Wong-wong kafir itu hanya mangan-mangan tok. Cuma makan-makan saja di dunia ini. Bahkan dalam ambisinya bagaimana perutnya kenyang, ya ATM-nya penuh. Ya tamat tahun dan mereka bersenang-senang. Makanya nggak ada istilah haram. Babi, hantam, riba, jalan, sogok sinis, orang kafir apa sih? Makanya bagi kita dunia ini apa? Penjara. Ada batasan-batasan, ada jeruji-jeruji. Oh, ini tidak boleh, ini boleh. Ini halal, ini haram. Mereka mana ada? Maka mindset kita jangan melihat mereka. Dan jangan mengikuti mereka. Kita ini ada batasan, dan ada tujuan, ada progres yang harus kita capai. Ya, dan ada tujuan akhir. Makanya saya sering bilang, Bu, orang hebat itu, catat kalau boleh, kalau mau, orang hebat itu orang yang jasadnya masih di dunia, otaknya sudah di surga. Jasadnya masih di dunia, otaknya sudah. Sehingga apapun yang dia lakukan, gimana dia bisa dapat meraih surga? Apa saja? Melakukan ini, aku ingin surga. Melakukan itu, aku ingin surga. Tentunya dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, jadilah orang cerdas. Ya, bukan sekedar berpikir 60-70 selesai. Apapun yang kita miliki selesai, tidak ada yang akan kita bawa. Yang kita bawa untuk sebagai oleh-oleh kita nanti, Allahu Akbar, amalan-amalan soleh kita. Ya, dari perbuatan badan, perbuatan lisan, perbuatan hati, dan seterusnya yang akan juga dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Maka selanjutnya sekali lagi yaitu manusia dikumpulkan. Nah, di mana kumpulnya tadi? Di padang mahsyar telanjang bulat. Baru nanti dikasih baju sesuai dengan kafan. Ya. Taib masuk muslimin, dan tadi ya Allah jalan Bu. Semoga kita ini ke arah padang mahsyar dapat kendaraan ya Bu. Karena kata Nabi tadi ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan. Bahkan ada yang diseret wajahnya. Waduh. Kembali kumaha amalna. Bagaimana amal? Oke. Lalu masalahnya Bu, setelah dikumpulkan apa yang terjadi? Kejadian ketiga, tadnus syams, matahari di dekat. Oh, ilaha illallah. Matahari didekatkan. Sekarang ini jutaan mil, beberapa mil saja didekatkan terbakar. Ya, nanti kata Nabi, ya, dalam hadis yang sahih dalam Sunan Muslim, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takunu minhum kamikdari mail. Didekatkan matahari nanti di atas manusia di hari kiamat di padang mahsyar 1 mil saja. Mil, kalau jarak itu kata Nabi di sini, ya, wallahi demi Allah, ma'adri, aku tidak tahu nih kata ya, mil ini apakah jarak ataukah ibu punya sifat, ibu sifat tahu sifat. Yang dulu orang-orang tua kita pakai wadah sifat. Nah, ini gagangnya namanya mil. Apa bahasa kitanya juga sama enggak? Pokoknya gagangnya itu mil, bahasa Arab tuh. Yang buat ke sini nih. Nah, itu mil namanya. Kata rawi, aku tidak tahu mil ini jarak atau mil yaitu gagang celak. Bu, walaupun jarak,
Mil itu berapa? Cuma 2 kilo sekian. Atau sekilo sekian. Ya Allah, kebayang matahari. La haula wala quwwata illa billah. Dikumpulkan di padang mahsyar, sementara matahari didekatkan, maka fayakunu nasu ala qadri amalihim fil araq. Tentunya kita ini akan badannya akan besar. Apalagi nanti ibu, na'udzubillah, semoga nggak jadi penduduk neraka jahanam nih. Tapi kan kebanyakan cewek, kata Rasul. Hati-hati. Alhamdulillah aku jadi laki-laki. Kebanyakan penduduk neraka ibu-ibu tuh. Begitu kata Nabi. Sebagai yang di sini enggak, amin. Amin aja dulu ya. Insya Allah. Baik. Bu, penduduk neraka nanti digedekan badannya, giginya saja satu, kata Nabi, sebesar gunung Uhud. Satu gigi sebesar gunung Uhud. Kalau duduk membutuhkan jarak Makkah Madinah. Satu penduduk neraka jahanam. Kulitnya saja 35 hasta kulitnya. Hasta. Iyalah Bu, kalau kayak gini dilemparin langsung hangus Bu. Ke neraka. Ya, untuk didahsyatkan adabnya dibesarkan oleh Allah. Ya Allah, King Kong gitu. Adapun masuk surga, maka posturnya seperti Adam, kata. Tingginya 60 hasta. Wah, nanti ibu-ibu itu di surga tingginya 60 hasta, 30 meter. Woi, masalah. Rumahnya kayak gimana? Enggak usah mikir deh, doa aja tuh. Gitu ya. Maka ma'asal muslim rahimakumullah, maka manusia lah nggak kebayang deh, nggak kebayang dahsyatnya manusia, kata Nabi, fayakunun nasu ala qadri amalin fil araq. Maka manusia dalam urusan keringatnya sesuai dengan amal. Kembali lagi amalnya. Anda akan berkeringat sesuai amal Anda. Ya. Faminhum man yakunu ila ka'bai, ada yang sampai mata kaki, wa ila rukbaihi, sampai lutut, ila hikwaihi, sampai apa ini? Pinggang. Ya. Wa minhum man yuljimuhu iljanan. Di antara mereka ada yang tenggelam. Mending keringatnya kayak di dunia, Bu. Yang ini keringat nanah, ini keringat darah, ini keringat. Dan ini bukan dongeng ya, hak. Pasti terjadi. Ya. Naam. Dan Nabi SAW sampai menunjukkan ada yang sampai sini, katanya. Itu kejadian yang ketiga. Matahari akan didekatkan. La ilaha illallah. Yang keempat, yang keempat ini agak enak dibahas. Tapi nggak tahu ibu-ibu dan kita masuk nggak dalam pembahasan. Yang keempat, yaitu Allah akan datangkan naungan yang bisa menaungi Anda dari terik dahsyatnya hari kiamat, dan Anda tidak berkeringat, Anda bertelakan. Oh ya, berarti apa? Ternyata di sana pun nanti akan ada naungan. Hanya saja yang dinaungi oleh Allah orang-orang tersendiri, orang khusus. Allah. Ya. Maka di sana ada, Masya Allah, di tengah manusia, bahkan ada yang terendam dengan keringatnya. Di sana ada yang bertelakan. Di sana ada yang bertelakan. Mereka tidak merasakan panasnya padang mahsyar. Mereka berada di naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Rabb, semoga kita termasuk. Allahumma ya Rabb. Ya, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di masjid yang penuh berkah, ya Allah. Semoga Allah kumpulkan kita nanti di bawah naungan Allah di padang mahsyar. Wah, ini sesuatu yang ngeri-ngeri sedap. Ya, tapi manusia banyak yang lalai. Manusia banyak yang alay, banyak yang jablay, banyak yang lalai. Ya, lupa akan kejadian hari ini. Glamor dengan dunianya. Ya Allah, tidak kenal halal haram. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kurang mengingat hari kiamat, maka tidak asing bagi kita di antaranya sab'atun, kata Nabi, 7 golongan yang akan dinaungi di antaranya di hari padang mahsyar, di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya senantiasa terpaut cinta dengan masjid, rumah Allah.
Mudah-mudahan ini termasuk kita hari ini. Terkhusus laki-laki. Kata ulama, di antaranya dia tidak pernah absen 5 kali ke masjid. Kemudian yang keempat, orang yang saling, Masya Allah, semoga kita juga ini bertemu karena siapa nih? Karena Allah. Bercinta, si fulan dengan si fulan, si alan dengan si alan. Ibu-ibu di sini ketemu, Masya Allah. Ya kan ada kecintaan satu sama lain karena Allah. Dua orang yang bercinta karena Allah, mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Kemudian seseorang yang bersedekah, dia infak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Dia sedekah dan disembunyikan sedekahnya. Ya. Kemudian seseorang laki-laki juga wanita yang digoda oleh wanita yang cantik, memiliki kedudukan dan harta, dia katakan aku takut sama Allah. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Sekarang boro-boro nyali di TikTok kali, nyari di Instagram. Nauzubillah, ya. Maka mereka digoda, dirayu oleh wanita, mereka tahan hawa nafsunya. Kemudian seseorang yang Masya Allah sering bersendirian di tengah kegelapan malam, memikirkan bagaimana keagungan Allah, nikmat Allah, kebesaran dosa-dosa yang dilakukan, akhirnya tercucur air matanya. Seseorang yang pernah tercucur air matanya ketika dia sendirian. Ya, begitu juga tentunya kata Nabi, kullun, setiap kita nanti fi dhilli shadaqatihi yaumil qiyamah. Di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Jadi sedekah itu akan jadi apa? Payung. Yang 100 juta mungkin payungnya dari apa? Dari kayu jati kali. 100.000 ya dari kertas gitu. Tidak juga demikian ya. Nah, yang pasti Allahu Akbar. Jadi ketika kita sedekah berarti kita sedang bikin naungan dari kiamat, termasuk kata Nabi, kalaupun belum bisa sedekah minimal kata Nabi apa? Man andara mu'siran. Siapa yang memudahkan orang yang berhutang, maksudnya memberikan jangka waktu. Deadline-nya hari ini ternyata dia belum mampu bayar. Ya sudah, kapan kau mau luas kau bayar. Man andara mu'siran aw wada'a anhu, apalagi sampai dia yaitu apa? Sampai dia halalkan tidak mesti dibayar, adallahullahu fi dhillihi, Allah akan berikan dia naungan di hari kiamat. Ya, banyak yang lain dari intinya bahwasanya sesuai dengan kekuatan amal. Lanjut, ibu-ibu. La ilaha illallah. Ya. Dikumpulkan di padang mahsyar, didekatkan yaitu ya matahari, nunggu tubuh. Nunggu. Ya Allah, ya. Nunggu apa? Nunggu datangnya Allah. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi di kala itu yang keberapa ya? Yang kelima ya. Manusia pada berlari kepada para nabi untuk minta syafaat agar Allah segera mengadili. Aduh, jangan lama-lama nunggu. Ya, nunggu dalam keadaan tidak berpakaian, matahari dekat, Masya Allah. Nunggu pengadilan itu pun belum tentu ketika diadili selamat apa tidak, bodoh amat teh, yang penting segera saja. Nunggu ahkamul hakimin, penegakan hukum, mau kemana kami, mau diapakan kami. Maka semua lari ke para nabi, ke Adam, ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa, aduh semuanya. Ya, mereka tidak memiliki kekuasaan untuk bisa musul kepada Allah, untuk Allah segera memutuskan. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah SAW. Ya wahai Muhammad, engkau adalah nabi terakhir, engkau tuannya para nabi, tuannya anak Adam. Mintalah segera kepada Allah agar segera kami diadili. Ya, maka kata Nabi, analah, aku yang akan lakukan. Akhirnya Nabi naik di bawah arsy, sujud dan terus sujud. Ya, di hadapan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' rasak, angkat kepalamu, wasfa' tusapa, mau apa? Mau apa? Aku akan berikan. Akhirnya Nabi meminta, ya Allah, umat manusia di padang mahsyar, mereka ingin segera diadili. Akhirnya wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Akhirnya turunlah, jangan dibayangkan ya, yang pasti kita ayatnya Allah turun bersama malaikat yang bersaf-saf bersama Allah. Dari situlah mulai kejadian yang keberapa? Yang keenam, dari situ mulai hisab. Kemarin sudah kita bahas di sini minggu yang lalu, agar masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya kan sudah kan? Nah,
Maka kejadian selanjutnya Allah sebutkan ayat Al-Ghasyiyah ayat 25-26, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisab. Sesungguhnya kalian pasti kembali kepada aku, tidak mungkin tidak, lalu akan kami hisab kalian. Akan kami hisab kalian. Ya, dalam surat Al-Haqqah ayat 18, yauma idzin tu'radun. Hari itu semua amal perbuatan manusia akan ditampakkan. La takhfa minhum khafiyah, tidak ada yang samar di hadapan Allah. Ya. Dalam ayat yang lain yang kita hafal insyaallah dalam surat Az-Zalzalah, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Hari ini, di hari itu manusia akan dikeluarkan untuk melihat amal-amal mereka sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin, walaupun amalnya sebiji dzarrah, debu. Ya, yarah. Kalau itu kebaikan, khairan, yarah. Kebaikan pasti dia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, kalau itu keburukan, yarah. Ya Allah, hati-hati. Hati-hati nih mata nih, hati-hati nih lidah nih, hati-hati nih tangan, ya hati-hati nih kaki, semua hati-hati. Makanya berat banget nih kita hidup di dunia, tapi sudahlah. Mintalah pertolongan, Allahumma a'inni ala dzikrika. Makanya kata Nabi, hei Mu'ad, jangan kau tinggalkan di belakang sholatmu. Di belakang sholatmu, baik sebelum salam ataupun setelah salam. Jangan kau tinggalkan, karena kita ini lemah. Ya, karena kita ini ya Allah, hawa nafsu gede, setan juga ganggu terus. Dunia juga memfitnah. Kan ada faktor internal apa? Hawa nafsu. Tuh saja dorong, wah gitu. Niupin kita untuk melakukan keburukan. Di luarnya ada iblis. Eksternalnya iblis sama tempatnya juga memfitnah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ya, menipu kita dunia, membuat kita lalai, berangan-angan, ambisi. Lihat sekarang, lihat sikat-sikut, ya, caci sini, caci sana, la ilallah. Sekarang untuk jadi pemimpin, iya, nanti akan menjadi sumber malapetaka bagi mereka. Nah, tapi ya begitulah dunia menipu. Dengan mindset masing-masing, dengan tujuan masing-masing. Maka ma'asyarul muslimin, ya, jangan segede apa yang kita ucapkan, sebiji, yaitu debu akan dilihat. Maka ibu, hisab itu apa sih? Hisab itu dipilah-pilih. Ya, dengan ditanya oleh Allah, apa yang ditanya ibu? Satu, perbuatan. Perbuatan itu perbuatan lisan, tangan, kaki, semua amal. Yang kedua yang ditanya nikmat. Latus'alun. Kalian akan ditanya yauma idzin anin naim. Ini tas berapa harganya nih? 10.000 ya kayaknya. Hati-hati. Kacamata berapa? Baru katakan jarum di rumah Anda ditanya. Ayo, punya pentol berapa? Jarum pentol. Ditanya. Ya, semua. Kita ini Masya Allah memang ya di dunia luar biasa, pengennya sih luas, gagah, hebat, tapi iya, persiapin dong jawabannya. Ya, Nabi pernah saya ceritakan, Nabi pernah makan, karena kelaparan, lalu keluar rumahnya bersama bakar Umar, ternyata ada orang Ansor ngajak makan. Ya, lalu disediakanlah, Masya Allah, korma dengan berbagai jenisnya, disembelihkan kambing, Masya Allah, dalam keadaan lapar. Tatkala mau dimakan, Rasulullah mengingatkan Abu Bakar dan Umar dan yang ada di sekelilingnya, la tus'alunna yauma idzin. Nih, ditanya di hari kiamat. Ya Allah, siapkan jawabannya. Halal atau haram? Apa niatnya? Dari mana datangnya? Dan seterusnya ditanya. Makanya subhanallah, bukan berarti orang kaya tidak lebih mulia daripada miskin, tidak. Tapi yang pasti yang kaya akan belakangan masuk surganya. Iya. Miskin ditanya apa? Becak 1 kempes. Sepedanya tahun 80.
Anda, ya Allah, mobil berapa Bu? Mobil Bu? Hah? Istri berapa Bu? Istri berapa? Suami satu ya? Rumah berapa? La ilaha illallah, jarum pentol ditanya. Wadzalika 'ala Allah yasir. Jangan kira itu sulit, mudah bagi Allah. Maka yang ditanya amal dan ditanya nikmat. Satu lagi yang ditanya, ada yang tahu? Umur. Ya. Umur itu bagi dua juga. Masa muda, umur secara totaliti dipakai apa? An umrihi fi ma'afna. Umur ente pakai apa? Ayo, pakai apa umur? Lalu secara khusus an syababihi. Tentang masa mudanya dulu. Apa masa mudanya dulu? Hah? Aduh Ustaz, masa muda dulu belum sholat. Masa muda dulu tidak berjilbab Ustaz, misalkan tidak menutup aurat dan seterusnya. Ah, ini musibah. Ayo. Usia ditanya, karena umur juga nikmat. Anda bisa beriman karena umur Anda. Wal asr, demi umur kalian. Wal asr, demi usia kalian, demi masa kalian, demi umur kalian. Semua manusia rugi kecuali yang memakmurkan umurnya dengan alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw. Ayo, Allah sudah bersumpah loh dengan umur kalian. Allah bersumpah dengan waktu pagi, itu juga umur kita, waktu sore umur kita, waktu malam, wal laili wan nahari wad duha wal fajri, bahkan dirapel wal asr. Demi masa dan usia kalian. Oke. Maka ma'asyar muslimin, ya. Allahu akbar. Nah, disitulah, namun di sana sudah saya jelaskan pada kesempatan yang lalu, manusia terbagi tiga. Ada yang dihisab, ada yang tidak dihisab sama sekali. Masya Allah. Ya. Tapi ini sedikit, cuma 70.000 saja. Begitu kata Nabi, walaupun setiap 1.000 bawa 70.000 lagi, sekitar 4 jutaan. Ya, kebanyakan manusia dihisab. Tapi yang dihisab terbagi dua. Ada yang dihisab muda. Apa itu hisab muda, Bu? Cuma suruh ngaku baik nikmat maupun dosa. Kamu melakukan ini ya? Itu. Aduh, geter aja. Suruh ngakuin dosa, ditampakkan semua dosa, semua nikmat, suruh dipertanggungjawabkan, ditampakkan. Enggak, ayo. Udah dia ketakutan aja tuh. Kata Allah, sudah aku tutup sekarang. Di dunia aku tutup, kamu melakukannya, di akhirat aku tutup. Maka dimasukkan ke surga. Ini hisab yang mudah. Ya, namun di sana ada hisab yang sulit, di mana hisabnya ditampakkan di seluruh manusia, dibuka aibnya di hari kiamat. Dosa-dosa pernah dia lakukan. Maka na'udzubillah, biasanya mereka masuk neraka dulu. Atau kalau sudah kafir tidak mungkin masuk surga. Lanjut. Setelah Bu dipilah-pilih, oh ini baik, ini buruk, khairan yarah, syarran yarah, apa Bu? Ditimbang. Ditimbang. Apa yang ditimbang Ustaz? Satu, amal. Yang kedua, buku catatan amal. Yang ketiga, badan Anda juga ditimbang. Ayo, sekarang yang berapa badannya? Ya. Tapi ingat kata Nabi, ya, yang berat itu bukan jasmaninya sebetulnya. Tetapi betapa banyak orang yang berat timbangannya di dunia, tidak ada seberat sayap nyamuk pun di akhirat. Bahkan sebaliknya, orang-orang yang ceking, semampai, ya semeter tak sampai, kuring, kurus kering. Sebagaimana Ibnu Mas'ud, kakinya ya Allah, kurus. Tapi kata Rasulullah, tahu tidak kalian? Wallah, kaki Ibnu Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud di hadapan Allah. Karena kakinya senantiasa berjalan di jalan Allah. Badannya senantiasa bergerak di jalan Allah. Ya, maka ibu yang ditimbang berapa? Amal, buku, catatan, sama badan kita ditimbang oleh Allah SWT. Maka subhanallah, lihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 47, wa nada'ul mawazinal qista yaumal qiyamah, akan kami campakkan timbangan keadilan di hari kiamat. Ya, surat Al-Anbiya 47 ya, Al-Anbiya. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satupun yang didolimi di timbangan itu. Kayak di kita nih kan ada di Mahkamah Agung tuh 2 timbangan. Cuma masalahnya terkadang musibah ya.
yang harusnya belum jadi presiden sudah jadi presiden nih kayaknya nih. Ya, timbangannya nggak baik. Paham? Semoga paham. Baik. Baik. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Nanti akan ditampakkan timbangan dan tidak akan yang terdolim. Apa kata Allah? Wa in kana misqala habbatin. Walaupun sebiji tepuk, atana biha, akan kami datangkan, akan kami timbang. Hasibin, akan kami hisab. Oke, Bu, ada timbangan emas kan? Gram. Taib. Timbangan dunia itu nggak sensitif. Coba kita bawain timbangan emas tuh, lalu taruh debu di situ, berpengaruh nggak? Nggak berpengaruh. Tidak sensitif. Timbangan akhirat, wa in kana mithqala habbatin min khardal. Walaupun sebiji tepuk, kata Allah, atina biha, akan kami timbang. Makanya dalam ada apa? Faman ya'mal mithqala dzarrah yara, mithqala dzarrah yara, khairin syarr, baik atau buruk. Ya, maka gimana tuh Bu? Nah, surat Al-Qari'ah tidak asing ayat 6 sampai 11. Fa amma man sakulat mawazin. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir, maka dia dalam kehidupan yang Allah ridhai. Masya Allah, teriak, senang, alhamdulillah. Semoga yang kita saksikan nanti timbangan kita, kebaikan kita lebih berat daripada keburukan kita. Tapi sebaliknya, wa amman khaffat mawazin, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka fa ummuhu, wa ma adraka ma, tahu nggak kalian apa itu? Narun, neraka yang sangat panas dan menyala-nyala. Ya Allah, persiapannya di mana, Bu? Di sini. Karena di sini ini, dunia ini darul amal. Al-yawma amalun wa ghadan hisab. Hari ini kita beramal. Jadi di sini. Semuanya ini persiapannya di sini. Ya, karena kalau sudah mati selesai. In qata'a amalu. Kalau sudah orang mati selesai, tidak lagi bisa beramal. Makanya jangan sampai lalai. Jangan sampai kita terfitnah dengan dunia, terfitnah dengan orang kafir, orang fasik yang memang ambisinya dunia, glamornya, gemerlapnya. Ya, dunia, subhanallah. Jangan tertipu, bukan di sini kita hidup. Di sono. Di sini itu untuk memupuk amal sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ayo. Ya. Maka jadikan semua hirup pikuk kehidupan kita bagaimana bisa numpuk amal, bukan sekedar numpuk dunia. Tidak mengapa numpuk dunia, tapi untuk apa? Sekedar dunia musibah. Justru akan menjadi banyak bagi kita, pertanggungjawabannya besar. Kalaupun kita harus numpuk dunia, tapi jadikan sebagai jembatan kita menuju negeri akhirat. Allahu Akbar. Ya, maka masuk amal. Ya, iyyaka na'bud. Itulah setiap hari, makanya kita ingatkan iyyaka na'bud. Dan kita pun iyyaka nasta'in, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah ditimbang, Bu, ditimbang, ya Allah, semoga kita termasuk yang ya berat di timbangan. Apa yang selanjutnya, yang keberapa nih? Yang ke-8, dikasih rapor. Dihisab, diaudit, lalu ditimbang, lalu dikasih rapor. Dulu waktu kecil kita sering dengar guru ngasih nyanyian. Ya, ibu-ibu lihatlah ini raportku, tak ada angka merah, semua biru. Karena rajin belajar setiap waktu, ibu-ibu, ya, mana hadiah untukku? Iya. Kita akan bukan bagi rapot bukan hanya di dunia, Bu. Bahkan bagi rapot di dunia itu tidak menjadi standarisasi, ya. Maka subhanallah, ma'asyiral muslimin, akan diberikan buku catatan amal. Lihat dalam surat Al-Jasiyah ayat 28, wa tara kullu ummatin jasiyatun. Setiap umat, setiap manusia akan bertekuk lutut nanti di hadapan Allah. Ngapain? Kullu ummatin tud'a ila kitabiha.
Setiap orang akan dipanggil untuk mendapatkan buku catatan di absen satu fulan. Fulan, sini terima buku catatanmu ini. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini akan kami balas sesuai dengan catatan yang ada di dalamnya. Dan ingat ibu-ibu, lihat dalam surat Al-Qamar ayat 52, wa kullu syai'in fa'aluhu fis zubur. Semua yang kalian lakukan kami catat di buku. Wa kullu sagirin wa kabirin mustatar. Baik yang besar ataupun sekecil apapun tercatat. Makanya dalam surat Al-Kahfi sering kita baca ya, ayat 49. Wa wudi'al kitab. Dicampakkan nanti buku catatan kita. Wa wudi'al kitab. Fataral mujrimina musfikin. Maka pelaku-pelaku dosa dahulu mereka merasa ketakutan dengan kitab mereka. Lalu mereka mengatakan, mali hadzal kitab. Aduh, kitab apa ini? Buku catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil dan besar kecuali dicatat. Ibu udah lupa kali dulu ngomongin orang ada. Udah lupa kali dulu nyemprot suami ada. Makanya di sini Bu, semangatlah melakukan kebaikan. Walaupun tidak diketahui manusia, dicatat. Takutlah dari melakukan keburukan, dicatat. Yuk, hari ini sudah ngomong berapa kalimat. Saya udah nyorocosnya dari tadi nih. Ibu-ibu dari pagi coba. Mau apa? Makan, mau minum, mau apa lagi? Wa ma yalfidu min qaulin, tidak ada lafaz yang keluar dari lisan kita illa ladaihi raqibun atid. Kecuali malaikat dua mencatat. Kata Ibnu Abbas, sampai dicatat aku makan, aku minum, aku pergi, aku datang. Masya Allah. Makanya berbahagialah kata Nabi, orang yang keluar dari lisannya banyak istighfar. Karena nanti dicatat dalam buku catat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tuba liman wajada fi sahifatihi kathratul istighfar. Makanya ya manajemen lisan bicara yang baik atau kul khairan aw liyasmut. Hati-hati, semua itu dicatat ya. Maka terus bagaimana Ustaz? Fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Barang siapa, maka siapa yang mendapatkan buku catatannya dengan tangan kanannya, fa huwa yuhasabu hisaban yasir, akan dihisab dengan yang mudah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali ke keluarganya bergembira. Kumpul lagi dengan suaminya, abahnya, ibunya. Allah Akbar. Ya, tapi masalahnya wa amman utiya kitabahu bisyimali. Ya, dalam surat Al-Haqqah ayat 25, yang tadi dalam surat apa? Al-Insyiqaq ayat 7 dan 9. Ayat surat Al-Haqqah ayat 25, fa amman utiya kitabahu bisyimali. Siapa yang mendapatkan buku catatan tangannya dengan tangan kirinya, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka dia berkata, ya laitani, aduh celaka aku. Ya, andaikan aku tidak mendapatkan buku ini, walam adri ma hisabi, aku tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Ya ayatun apa? Ya laita kanatil qadiyah. Ini sudah ketetapan Allah. Ma agna anni maliya, mana hartaku? Ma agna anni maliya, mana hartaku tidak bisa menolong aku? Halaka anni sultan, mana kedudukanku tidak bisa menolong. Khuduh, kata Allah. Fagulluh, ambil dia dan apa? Dan belenggu dia, sumbal jahim sallu. Lalu masukkan dia ke neraka jahanam. Dilempar, dibelenggu karena buku catatannya, rapotnya pakai tangan. Bahkan ada yang lebih gagal lagi, waru al-dhuhri, sudah kiri di belakang lagi, dihinakan oleh Allah. Bu, semuanya proses usahanya di sini. Ojo lali. Jangan sibuk pilpres, ngomongin orang, nyaci ini, nyaci itu. Sudah. Ya, jangan sibuk dengan, ya Allah, yuk. Makanya Bu, paling enak nih lisan kita zikir. Kan zikir bisa kapan saja kita. Ya, yang wajib-wajib sempurnakan. Ya, yang sunah-sunah tambahkan. Ya, gitu. Kemudian, ya sudah, alhamdulillah. Jangan ambisi dunia. Jangan lalai. Ya, karena mau tidak mau, apalagi berapa sih umur Anda nih sekarang? Ya, umur saya aja udah 40 sekian. Ya, umur ibu-ibu kayaknya lebih tua daripada saya.
Kan? 50 kesekian. Ayo, reka mana? Ya, mati, ya kan? Lanjut. Ma'asyar muslimin, selanjutnya kejadian yang selanjutnya ya. Yang keberapa, Bu? Yang ke-9. Kalau tadi ada naungan, ya, kalau yang ke-9 ini, Masya Allah, sebelum suruh nyebrang, nanti terakhirnya nyebrang gitu. Di atas neraka jahanam. Mau tidak mau harus nyebrang. Gimana? Surga di sono kok. Ini padang mahsyar, itu surga. Antaranya neraka jahanam. Tapi sebelum itu, semoga yang ada di Allah, kita berdoa kepada Allah, dapat meminum telaga Rasulullah. Allah. Pasti amin terus. Tapi Rasulullahnya tidak diikuti. Amin betul. Ya, amin sangat betul. Paham tidak? Ya, tapi Rasulnya, konsekuensinya Rasulnya harus dicintai, diagungkan, dimuliakan, diikuti. Sami'na wa ata'na. Kenapa senyum semuanya? Oke. Amin ya. Baik. Maka masyaallah muslimin, la ilaha illallah, alhamdulillah. Ya, yaitu kejadian selanjutnya kita ditunggu Nabi di padang mahsyar. Kata Nabi, ana faratuk inna likulli nabiyyin haud. Setiap nabi punya telaga. Ya. Na'am wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsar waridatan. Semua nabi berbangga-bangga siapa yang paling banyak datang ke telaganya. Ya. Maka kata Nabi, wa ini arju. Maka aku sangat berharap an akuna aktsaruhum waridatan. Semoga telagaku yang paling banyak yang mendatanginya. Tentunya dari kita, dari umat Rasulullah Muhammad SAW. Nggak mungkin Yahudi datang ke, nggak mungkin umatnya Isa. Ya. Maka kata Nabi, haudi masiratus syahrin. Haudku, telagaku, lebarnya sepanjang perjalanan 1 bulan. Biasanya perjalanan 1 bulan menggunakan unta atau kuda. Panjangnya juga perjalanan 1 bulan. Masya Allah, airnya lebih putih kata daripada susu, lebih wangi daripada kasturi, dan lebih manis daripada madu, dan cidukannya sebanyak bintang di laut. Ada di laut. Bintang di langit. Cidukannya, Masya Allah, sebanyak bintang di langit. Maka kata Nabi, man syariba minhu, siapa yang bisa meminum dari telaga Nabi, lam yatma' ba'dahu abadan. Tidak akan haus selama-lamanya setelah itu. Dan haud ini dari mana airnya, Bu? Kan di padang mahsyar kering kerontang, Bu. Haud ini airnya kata Nabi dari Kautsar. Inna a'tainakal Kautsar. Itu apa, Ustaz? Kautsar itu sungai khusus. Inna a'tainakal Kautsar. Sungai khusus yang dianugerahkan oleh Allah kepada Rasulullah di surga. Allahu Akbar. Yang tepiannya dari emas. Ya, kemudian apa itu kerikilnya lu'lu' wal marjan, yaitu mutiara, dan tadi airnya subhanallah lalu dialirkan ke padang mahsyar. Enggak tahu itu proyek siapa bikin aliran ke padang mahsyar tuh. Pernah bikin, ada kontrak itu? Itu Allah Subhanahu wa taala. Gimana, Ustaz? Allah alam. Lewatin neraka jahanam berarti. Ya, maka ma'asyar muslimin. Lalu kata Nabi SAW, la ilaha illallah, ya, kata Nabi, ana faratukum alal haud. Aku akan datang duluan ya. Aku tunggu kalian di telagaku. Aku tunggu kalian di telagaku. La yarfa'ana ilaini jahilinku. Masalahnya, nanti akan ada yang ditampakkan dari kalian, sudah mau datang, sudah mau nyampe. Semuanya digiring ke haud, ke telaga nabinya masing-masing. Di antar umat Nabi sudah ada yang mau nyampe, ya. Hatta idza ahwaitu, ketika aku mau ambil tangannya, la liunawilahum, untuk aku tarik dia ke haudku, ya, ikhtalaju, mereka malah menjauh. Mereka malah terlempar. Ya, maka Nabi faqala rabb ashabi ummati Rabb, ya Allah, bukankah itu sahabat? Bukankah itu umatku ya Rasulullah? Ya Allah. Yaqulu, maka Allah menjawab, ya Muhammad, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Hai Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalan. Yes, umat. Ya, berarti di sana naudzubillah ada orang yang terhalang dari telaga Nabi. Siapa mereka? Kata ulama, 1,
sahabat Nabi tapi murtad. Nabi tapi murtad. Ya. Ada. Ya, yang murtad di zaman setelah sepeninggalan Nabi khususnya. Makanya kan Abu Bakar Siddiq memerangi 3 kelompok. 1 kelompok pengaku Nabi, yang kedua kelompok murtad, yang ketiga kelompok yang membangkang zakat. Nah, ini nggak dapat. Yang kedua orang munafik. Orang munafik. Yang ketiga kata para ulama yaitu ahli maksiat dan pelaku dosa besar dan pelaku bid'ah dalam agama. Ahli maksiat, apa ya? Ini penzina, ini peminum khamar, ya, ini pelaku riba, koruptor, KTBLC, riswah meriswah, sogok menyogok, ya, pelaku dosa-dosa besar. Kemudian itu pelaku bid'ah dalam agama yang melakukan kebid'ahan. Apa itu bid'ah, Ustaz? Melakukan ibadah yang tidak pernah datang dari Nabi SAW. Dan itu penyakit akhir umat ini. Jadi na'udzubillah, ya, hendaknya kita menjadi pengikut setia. Cukup sederhana kok, mau minum haud tidak gampang. Apa itu? Ikuti Muhammad. Ya, cukup Muhammad sebagai tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun tauladan. Makanya sami'na wa ata'na. Ibu, jangan urusan sholat, puasa, zakat, haji, urusan maaf ya, bulu ketek udah diajarin, bener nggak? Iya. Gimana bulu ketek? Bapak? Enggak boleh. Ya, kata Nabi jangan sampai tuh melewati 40 hari ketiaknya dicukur. Maksudnya sampai urusan gimana cara makan, cara minum, bahkan cara pakai sendal nanti Nabi ajarkan. Maka jadikanlah Muhammad sebagai panutan kita. Ya, dan segala hidup pikuk kehidupan kita. Masya Allah, hatta masuk WC Nabi ajarin gimana masuk. Hatta mau tidur kita diajarin gimana tidur. Apalagi sholat, apalagi ibadah, ya, apalagi kita bagaimana nih bersikap sebagai seorang wanita salehah, wanita muslimah yang harus beda dengan selain muslimah, harus beda dong, bedan kuda, benar nggak? Bedan kuda sama musibah, ya. Maka masuk muslim, yuk, ya, jadilah kita orang-orang yang nanti datang ke telaga Nabi. Matahari lagi panas, antum dapat coba sekarang, ibu-ibu lagi gersang panas, dapat es cendol, gimana Bu? Enaknya nanti matahari didekatkan dapat telaga Rasulullah, ya. Maka ma'asal muslimin rahimah. Terakhir atau sebelum terakhir, yaitu yang keberapa? Yang ke-10. Sudah beres, ya, sudah dihisab, diaudit, sudah ditimbang, dikasih buku catatan, digiring, suruh minum, ya, gitu dari ke telaganya. Setelah itu ketepian apa? Ketepian apa? Ketepian padang mahsyar. Dan di sana ada surga. Semuanya digiring untuk ke surga, tapi melalui jembatan Sirat. Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 19 sampai 7 ayat 19 ayat 71. Allah katakan wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti tidak mungkin tidak lewati jembatan itu. Kana dzalika kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu sebuah keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Semua kita harus melewati jembatan. Maka kata Abu Sa'id Balaghani dalam Sahih Muslim, aku dapat kabar anahu adaqu minasyar. Ya, jembatannya itu mending kayak jembatan Ciliwung, bukan? Katanya adaqu lebih halus daripada rambut, wa ahaddu minasayf, dan lebih tajam daripada pedang. Ya, jembatannya lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Jembatan. Sementara dibentangkan di mana? Di atas neraka jahanam. Oh, mau latihan Bu? Coba latihan nanti di rumah. Tarik kabel, bawahnya bikin api yang bergejolak. Di latihan aja. Enggak, ya? Bukan begitu. Kembali, apa yang menyelamatkan Anda? Lanjutkan ayatnya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kami selamatkan di atas jembatan itu orang yang bertakwa. Wa nadharuz zalimina fiha jisiyya. Adapun orang-orang yang dahulu melakukan kedzaliman kami ambaskan ke neraka.
Disitulah penentuannya. Oke, maka kata Nabi, lihat. Summa yutabil jisr, lalu didatangkan jembatan. Fayaj'alu baina dhairi jahannam. Jembatan itu dipasangkan di atas neraka jahannam. Awas nih. Pasti, Bu. Ya Allah, semoga Allah selamatkan kita. Dan para nabi mengatakan, Allahumma sallim, sallim. Ucapan para nabi di kala itu, ya Allah, selamatkan, selamatkan. Nangis para nabi. Gimana kita? Nabi aja nangis. Rasul saja, Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Ya. Lalu kata Nabi, qalu, ditanya Nabi, ya Rasulullah, wa mal jisr? Bagaimana jembatannya? Qalu madhadatun mazlaqatun. Kata Rasul SAW, jembatannya itu sangat licin dan memudahkan kita tergelincir. Iyalah. Ya. Kemudian wa alaihi khatatib wa kalalib. Dan di bawahnya ada kail-kail tus. Bagaimana mau apa? Menjenggut kita atau mengail kita supaya jatuh. La ilaha illallah. Ya. Dan ada kail-kail yang berduri yang mengail kita, ya. Maka Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, fa'ammal mu'min, adapun ada yang beriman, alaihi qatarf, ada yang bisa melewatinya sekejap mata mengedip, nempel. Ya, wal kalbarak, ada yang seperti kilat, ada yang seperti rih, ada yang seperti angin menghembus, ya, ada yang seperti kuda yang kencang berlari, ada yang seperti, ya, orang yang berjalan, ada yang berjalan santai, ada yang berjalan dengan tangannya, dengan mulutnya, dengan wajahnya, dengan kakinya, sehingga subhanallah, kebanyakan mereka, kata Nabi, makdusun finari jahannam. Kebanyakan mereka terjatuh ke dalam neraka jahanam. Apa kata Nabi? Ala qadri a'malihim, semuanya sesuai dengan amal. Jadi judulnya ujung-ujungnya amal. Kumaha amalna di dunia. Gimana amalnya? Makanya jangan lupa kita nih ya. Ya, semuanya ada usahanya beramal. Kemudian, ma'asyar muslimin, yang ke seberapa? 11, 12. Yang 11 yaitu mungkin na'udzubillah di antara kita ada yang terjatuh. Masih ada harapan, Bu? Ada. Kita berharap semoga ada syafaat. Syafaat itu ada dua, ada syafaat yang besar tadi, syafaat bagaimana Allah segera memberikan pengadilan ketika dalam masalah yang tadi. Ada syafaat siapapun bisa memberikan, ya, nabi, malaikat, orang-orang soleh, mungkin ibu kita, mungkin ayah kita, mungkin guru kita, mungkin teman kita, di mana syafaat itu, ya, ada beberapa, yaitu syafaat itu apa ya, rekomendasi, ya, permintaan kepada Allah agar si fulan diselamatkan. Ada 5 syafaat. 1, syafaat agar segera masuk surga. Ya Allah, segerakan si fulan. Ada yang bantu kita kepada Allah. Yang kedua, syafaat agar surganya yang tadinya kelas ekonomi naik ke Firdaus, naik di surga. Yang kedua. Yang ketiga, syafaat yang seyogianya masuk neraka nggak jadi. Yang keempat, yang ketiga ya, yang tadi soalnya masuk neraka nggak jadi. Yang kelima, yang keempat, syafaat yang sudah masuk neraka diangkat, dikeluarkan dari neraka, sudah terjerumus tadi diangkat. Yang terakhir, syafaat diringankan di neraka. Tapi seringan-ringannya, Bu, cuma menginjek doang, bergejolak di ubun-ubunnya. Mau coba? Ya sudah, nanti pulang nyalakan kompor gas, injek di situ. Ya. Dan yang terakhir, Allahu Akbar, endingnya apa? Surga atau neraka. Mungkin nanti perlu kita bahas ya tentang gimana caranya, karena gini, harapan terakhir itu syafaat. Ya. Harapan terakhir syafaat. Nah, gimana caranya dapat syafaat? Nah, ini ingatkan saya, mungkin Ibu Nur ke depan, bagaimana menggapai syafaat. Karena ini harapan terakhir mungkin, karena kata Nabi, syafaati li ummati li ahli kabair min ummati. Syafaatku itu nanti akan aku berikan diantaranya kepada para pelaku dosa besar daripada umatku. Kita ini kan nggak luput dari dosa, nggak benar nggak Bu? Ini kayaknya muka-muka nggak berdosa nih kayaknya.
atau dosanya kebanyakan. Maka masih ada harapan kita di syafaat. Oke, maka masuk muslim dan ending nanti surga dan neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahu akbar. Semoga kita mendapatkan ridho dan surga Allah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kita berlindung dari kemurkaan dan neraka Allah SWT. Mintalah surga setiap hari, surga. Dan berlindung dari neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baik. Ma'asyiral muslimah, ya. Pertama, berdoalah kepada Allah dengan bahasa kita. Ya Allah, selamatkan aku di hari kebangkitan. Kumpulkan aku bersama orang-orang saleh. Ya Allah, berikanlah aku naungan. Ya, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk bisa meminum telaga-Mu, ya Allah. Ya Allah, beratkanlah, mudahkanlah hisab. Ya Allah. Bahkan aku meminta kepadamu, aku bisa masuk surga tanpa dihisab, ya Allah. Ya Allah, beratkanlah timbanganku. Ya Allah, berikanlah bukuku dengan tangan. Ya Allah, salim, selamatkanlah aku di atas jembatan, di atas neraka jahanam. Endingnya, ya Allah, aku mohon surga, jauhkan aku dari neraka-Mu. Ya. Minta itu setiap hari. Satu, dengan bahasa Anda. Ya, dengan bahasa kita, minta itu. Tadi, rentetan-rentetan setelah hari kebangkitan. Karena itulah hari yang sebenarnya. Yang tidak akan pernah mengenal masa usang. Khalidina fiha, mending kalau khalidina fil jannah. Kalau khalidina finar gimana? Na'udzubillah. Baik, yang kedua, sebabnya adalah keislaman. Makanya kan Allah sudah berpesan jauh sebelum kini. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Ya, ojo mati, ojo modar. Jangan mati kalian kecuali dalam keadaan Islam. Satu, jaga Islam. Jaga Islam kita. Yang ketiga, udhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam dengan sempurna. Jangan setengah-setengah. Ya, akidahnya yang lurus, tauhidnya yang benar. Kita hanya mengikrarkan la ilaha. Oh, ini yang paling berat nih Bu di hari kiamat nanti. Tidak ada berhak disembah kecuali Allah. Kita hanya menyembahkan iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami menyembah, ya Allah. Ya. Lalu kita pun beribadah kepada Allah, kuatkan. Bu, sempurnakan yang wajib-wajib. Mana yang wajib-wajib? Sempurnakan walaupun berat. Baik wajib kepada Allah, kepada Rasulnya. Wajib kepada sesama kita, sama tetangga. Yang wajib bagaimana? Sama suami. Bodoh amat suami kayak Firaun juga. Yang penting ibunya Asia, benar nggak? Iya. Ada yang suaminya Firaun di sini. Iya. Walaupun suami Anda Firaun, walaupun istri Anda istrinya Nabi Lut, maka tetaplah menjadi yaitu ya Nabi Nuh dan Lut, istrinya belokok. Ya, kalau Asia suaminya yang belokok, yang goblok ya. Ayo sempurnakan yang wajib dan sempurnakan yang sunnah-sunnah. Ya, dan seterusnya. Mohon maaf nih, karena sebetulnya pembahasan ini cukup panjang. Ya, kalau harus dibahas satu per tema itu, bagaimana tentang telaga, bagaimana tentang mizan, ya, ini akan sangat panjang. Namun poin-poin pentingnya saja. Ikhwu yang dimuliakan Allah Ta'ala, semoga Allah Akbar, ya, saya diberikan keikhlasan dan ibu-ibu juga diberikan keikhlasan, dan setelah ini ada perubahan rasa takut, ya, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita dengan pertemuan terbesar, perkumpulan di padang mahsyar. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Ya, itu yang bisa sampaikan. Sebelum saya tutup, mohon maaf, kami di Pandeglang, ya, alhamdulillah, ya, ada ya pendidikan Riyadhus Shalihin dari TK sampai sekolah tinggi, ya, dan masih terus berjuang, ya. Yang sekarang PR-nya sudah ada 1.300 santri. Tapi semuanya baru laki-laki. Ya, ini lagi membangun pesantren putri, mohon doanya, dan membangun juga SD khusus tahfidz Quran. Ya, memang cukup besar, membutuhkan sekitar ya 6 ember.
Ya, 6M ber ya. Semoga Allah mudahkan. Minimal doa dari semuanya ya. Dan fadl, siapa yang mau bikin naungan di hari kiamat ya tinggal hubungi orang Pandeglang ya. Kemudian juga alhamdulillah kita pun ada dakwah di masyarakat ya, dengan izin Allah, bukan saya, dengan izin Allah. Sekarang kita punya pengajian ya di pondok yang hadir minimal 2.000 orang. Nah, alhamdulillah. Bahkan terus bertambah sampai 2.500 yang hadir. Alhamdulillah setiap Senin ya dari 70 kampung. Namun tentunya ya karena keumuman miskin ya Allah, orang kampung. Mereka datang bawa angkot ya, kita bayar angkotnya, kita bayar juga odong-odongnya ya. Kita kasih ya air, roti, semangat mereka mengaji ya, sekitar 2.000 lebih yang ngaji. Nah, oleh karena itu pun butuh tentunya insya Allah ta'awun bersama, karena setiap pengajian itu tidak sedikit juga, sekitar minimal 10 juta setiap pengajian ya, untuk mendatangkan mereka yang alhamdulillah sudah mulai mengenal tauhid, sunnah, alhamdulillah ya. Ini juga mungkin untuk menjadi bahan ta'awun kita. Tafadhal ya, yang punya keluasan bisa menghubungi saya melalui panitia. Nomor saya ada di Bu Nur, ada di yang lain ya, bisa untuk bersaham ya. Bilang aja pengajian MT apa ini, Al Hidayah. Oh, MT gabungan. Oke, MT gabungan. Baik, itu saja ya, mungkin cukup ya, atau perlu pertanyaan? Baik, sampai jam berapa? Jangan lama-lama nih. Baik. Ya. Ustadz, jika kita sudah bertaubat, apakah nanti akan diperlihatkan amalan perbuatan? Nah, tetap diperlihatkan, tapi sudah tetap diperlihatkan. Dulu nggak berjilbab diperlihatkan. Dulu sempat jadi jablay misalkan atau alay. Naudzubillah ya. Dulu pernah korupsi, dulu pernah diperlihatkan. Ya, tapi ketika sudah taubat dan taubatan nasuha, maka insya Allah dihapus. Maksudnya tidak menjadi beban ya yang memberatkannya di hari kiamat. Oke. Enggak, ini kosong kata. Ya. Ada yang lain? Nah. Lanjut, ada yang lain? Kalau tidak ada, alhamdulillah cukup ya. Baik. Ada yang langsung bertanya? Naam, silakan. Dari mana? Dari MT apa? Ayo masya Allah. Ya. Waalaikumsalam. Pertanyaan bagus. La ilaha illallah. Ini yang paling gagah nih, paling naudzubillah ya. Ibu-ibu punten nih. Ada orang kata Nabi bangkrut, bokek. Tahu nggak kalian orang bangkrut itu? Kata Nabi, kata sahabat, orang bangkrut itu yang nggak bangkrut, nggak punya emas, nggak punya perak, usahanya ya ambruk. Lah, kata Nabi, yang bangkrut itu nanti yang bawa pahala dengan pahala sholatnya, puasanya, hajinya, zakat, seterusnya. Pernah mencaci si fulan, pernah mendolimi si fulan, pernah memukul si fulan, pernah mengambil harta si fulan, pernah menggibah si fulan. Sementara yang si fulan yang didolimi ini lemah, tidak bisa meminta keadilan di dunia. Nah, tunggu pengadilannya dari kiamat. Maka itu di hari hisab itu, maka mereka nanti minta keadilan kepada Allah ya atas kedoliman kita. Maka satu-satu datang, yang pernah dipukul datang, yang pernah diambil hartanya datang, yang pernah dikorupsi datang, rakyat Indonesia datang semua. Ya, maka apa yang dia bisa balas? Tidak ada kecuali amal dia. Ya, maka dia bawa amal banyak. Hanya saja yang pernah dia dolimi banyak. Akhirnya yang satu dibalas, yang satu dibalas dengan amalnya. Habis amalnya. Yang didolimi masih ngantri. Gimana tuh? Maka diambil dari dosanya sesuai dengan kedolimannya, ditimpakan ke dia. Inilah orang bokek, orang bangkrut. Dan itu di hari hisab. Sebelum ditimbang, sebelum dikasih buku catatan, ya, diberesin dulu. Barangkali ada yang pernah terdolimi. Makanya hati-hati juga. Ya, bahkan ibu taubat dari melakukan kedoliman agak lebih sulit. Kalau ibu dulu tidak sholat, sekarang taubatan nasuha, Allah terima, insya Allah. Tapi kalau dulu pernah mencuri, pernah korupsi, pernah memukul, pernah mengambil harta orang, harus minta halal. Taubatnya betul kepada Allah dan dia minta halal dari kedoliman yang pernah dilakukan. Minta maaf. Kalau ada hartanya dikembalikan.
Ya, dan seterusnya harus minta halal. Makanya innallaha inni haramtu dzulma ala nafsi, kata Allah. Aku nih haramkan kedzaliman atas diriku, fala tadzalamu. Maka janganlah kalian sering mendolimi. Az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kedzaliman itu akan sebab kegelapan di hari kiamat. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang zalim ya kepada saudara kita. Wallahu a'lam, saya kira cukup aja ya. Baik, sudah setengah 12 kurang. Wallahu ta'ala subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.